Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini dikatakan bahwa menurut Musa boleh bercerai. Apa tanggapan Yesus? Sebelum saya melanjutkannya, saya ingin berkisah sedikit tentang motivasi saya membuat video ini. Motivasi saya adalah karena keprihatinan saya melihat banyaknya salah tafsir yang terjadi di berbagai media massa. Salah tafsir ini bisa karena ketidaktahuan atau karena unsur kesengajaan demi kepentingan tertentu barangkali ya. Bila pemahaman kita tentang isi kitab suci kurang tepat, maka pesan yang diperoleh pun salah atau kurang tepat. Karena itu, apakah dalam video ini, perspektif atau sudut pandang yang saya berikan adalah sudut pandang yang benar-benar tepat? Saya tidak berani berkata demikian. Namun saya menyusun ini dengan menggunakan berbagai sumber yang terpercaya, agar keterangan di dalamnya tidak sesat. Saya membuat video ini karena ingin agar pembaca kitab suci tidak salah menangkap pesan dari kitab suci. Saya juga diinspirasi oleh bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 26 sampai 30. Di sana dikatakan bagaimana Filipus bertemu dengan seorang Etiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Filipus bertanya kepada orang Etiopia itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca?" Jawab orang Etiopia itu, "Bagaimana saya dapat mengerti bila tidak ada yang menjelaskannya kepada saya?" Selain itu, sebenarnya saya masih enggan berkhotbah di medsos. Saya merasa belum layak. Karena itu, saya lebih cenderung untuk membagikan perspektif atau sudut pandang saya. Kemudian, Anda sekalian boleh mengambil pesan seturut sudut pandang itu. Ingat selalu, disclaimer is on. Kita mulai. Di dalam perikop ini, penginjil Markus mengisahkan tentang pertanyaan Farisi kepada Yesus terkait dengan perceraian. Ingat, perdebatan seperti ini adalah hal yang lazim terjadi pada masa itu. Ini bukan hal yang istimewa begitu ya. Karena pada zaman itu, perdebatan-perdebatan seperti itu digunakan untuk mempertajam sebuah permasalahan, sebuah konsep, agar mendapat pemahaman yang lebih jelas. Maka, pihak yang kalah dalam perdebatan tidak harus bertobat, cukup memahami, begitu dia. Orang Farisi berdebat dengan Yesus. Siapa rupanya orang Farisi ini? Orang Farisi adalah, singkatnya, mereka yang mematuhi hukum Taurat dengan sangat keras. Karena itu, mereka juga mematuhi hukum Taurat yang terdapat dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Nah, secara singkat isinya adalah demikian. Dalam keadaan tertentu, laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan surat cerai yang sah. Bila wanita itu kawin lagi, kemudian suami keduanya meninggal, wanita itu tidak boleh kembali ke suami pertamanya. Menurut Yesus, hukum ini dibuat karena ketegaran hatimu. Maksudnya apa? Ada indikasi bahwa pada zaman Musa membuat hukum itu, terdapat banyak sekali kasus perceraian. Ada kesulitan membendung kasus seperti ini. Karena itu, hukum ini dibuat sebagai bentuk kontekstualisasi pada zamannya. Gagasan utamanya tetap, yakni lembaga perkawinan itu sakral dan ada ketetapan yang jelas dan wajib diikuti bila ikatannya dilepas. Selain itu,
Yesus tadi juga mengatakan bahwa istri boleh menceraikan suaminya, dan suami boleh dianggap sebagai pezina. Nah, di zaman ini kita bisa cepat menerimanya karena begitulah memang hukum kita sekarang kan, hukum negara dan hukum agama. Namun, pada zaman Yesus, hukum perkawinan adat Yahudi, perceraian itu ada perbedaannya dengan sekarang. Nah, jinah itu bisa dikatakan hanya untuk istri, gitu dia. Suami yang selingkuh dengan istri orang lain tidak disebut dengan jinah. Istri yang selingkuh dengan suami orang lain baru dikatakan jinah. Maka ucapan Yesus tadi adalah hal yang sangat mengagetkan gitu ya untuk mereka. Ternyata suami bisa disebut sebagai pejinah dan istri bisa menceraikan suami. Artinya, sejak zaman dahulu Yesus sudah memperjuangkan hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan, memperjuangkan kesetaraan gender. Gagasan perkawinan sebagai hal yang sakral memiliki konsekuensi dan dikembangkan Yesus dengan lebih radikal. Itu dia. Sikap Yesus terhadap hukum itu jelas menolak. Dasar penolakan Yesus adalah interpretasi terhadap Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24. Nanti coba kita buka Alkitab kita ya. Apa interpretasinya? Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, hebat sekali Yesus ini ya. Yesus menggunakan hukum Taurat sebagai dasar argumennya untuk melawan orang Farisi yang sudah saya katakan tadi sangat mematuhi hukum Taurat. Nah, saya melihat sebuah kecerdasan Yesus di sini. Yesus mengenal lawan bicaranya. Lawan bicaranya adalah orang Farisi yang mematuhi Taurat. Kitab Kejadian termasuk dalam hukum Taurat. Maka Yesus menggunakannya untuk melawan orang Farisi. Artinya, sekali lagi, Yesus mengenal lawan bicaranya. Tahu argumen apa yang cocok untuk lawan bicaranya. Kesetaraan ini dipahami melalui dua aspek. Yang pertama, Yesus melihat inti warta Alkitab tentang penciptaan laki-laki dan perempuan yang setara satu sama lain. Kedua, dalam hukum Romawi dimungkinkan adanya kesetaraan dalam hak menceraikan dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Jadi, pelan-pelan nanti hukum Romawi ini akan memasuki hukum Yahudi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pembaca sebenarnya diarahkan untuk tidak hanya membahas tentang perceraian, tetapi mengambil makna yang lebih dalam menurut saya ya, yakni kesetiaan. Masalah kesetiaan adalah hal yang sungguh mendasar dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan biarawan juga ya. Inti pesan adalah tuntutan untuk setia terhadap pasangan sampai mati. Kesetiaan itu lebih luas daripada perceraian. Kesetiaan itu terbukti bukan hanya lewat tidak bercerai. Nah, suami istri boleh saja tidak bercerai, tapi berselingkuh. Boleh saja tidak bercerai, tapi tidak setia mendidik anak secara Katolik kalau Katolik, secara Protestan kalau Protestan. Tidak setia bekerja sama, tidak setia berkomunikasi dalam keluarga, dan banyak jenis ketidaksetiaan lainnya. Kesetiaan itu semakin dapat dicapai kalau suami istri saling mencari kehendak Allah dalam keluarga mereka. Hal ini dilambangkan lewat seorang anak kecil. Dalam bacaan hari ini,
yang dipeluk oleh Yesus. Anak-anak melambangkan ketulusan, kepolosan. Ketulusan adalah jalan terbaik untuk mencari kehendak Allah. Dengan demikian, ikatan seumur hidup sampai mati itu bukan hanya karena aturan, melainkan karena ada cinta di dalamnya. Kemarin saya membaca Kompas di kolom psikologi, dan ada sebuah kutipan yang menarik mengena pada Injil hari ini. Dikatakan demikian, seseorang pernah berkata, anonim, ya, cinta yang sempurna itu adalah cinta yang tidak sempurna, di mana ada dua orang yang tidak menyerah untuk memperjuangkannya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih karena telah mendengarkan sudut pandang saya ini. Sampai jumpa minggu depan.